Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 250. Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Distrik Puncak Villa. Nicholas sedang duduk di ruang tamu. Dia mendengar bahwa Ariel kalah dalam permainan. Dia sangat bingung. Terakhir kali Ariel dan Winky bermain melawan satu sama lain. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa perbedaan kekuatan antara keduanya seimbang. Bahkan orang awam seperti dia bisa melihat bahwa, secara logika, pertandingan ini seharusnya menjadi jalan yang pasti baginya. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Kehilangan mental dengan ceroboh. Dengan karakter Ariel. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Tehnya sudah mendidih. Tapi Nicholas tidak menyadarinya sama sekali sampai Aisyah mendekat dan berkata, "Kakek, apa yang kamu pikirkan?" Begitu terserap, airnya mendidih. Nicholas tersadar dan melirik Teko dengan mata putih. Menganggukkan kepalanya dengan cepat. "Oh, aku hampir memecahkan teko teh yang enak." Aisyah mengenakan pakaian rumah yang longgar, menyembunyikan sosoknya yang cantik dan duduk di seberang Nicholas. Dia bertanya, apa yang bisa membuat kakek berpikir begitu bingung? Nicholas enggan menyebutkan masalah Ariel kepada Aisyah, karena pertemuan palsu terakhir di Gunung Puncak dibuat oleh Aisyah lagi. "Saya sangat sedih sekali. Tetapi atas kekalahan Ariel dalam permainan, Nicholas merasa terlalu aneh. Jadi dia tidak bisa menahan diri. Bertahanlah. Ariel kalah dalam permainan," kata Nicholas. "Kalah dari siapa?" Aisyah berkata dengan terkejut. Nicholas telah mengatakan bahwa sama sekali tidak masalah bagi Ariel untuk memenangkan kejuaraan. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? "Winky." Aisyah mengerutkan kening dan bergumam. Kakek tidak mengatakan bahwa dia memenangkan Winky dengan mudah. Bagaimana dia bisa kalah? "Ya, aku juga merasa aneh. Mengapa dia kalah?" Tian Aisyah mendengus dingin dan berkata, "Itu pasti karena dia terlalu meremehkan orang dan tidak menganggap serius Winky. Jadi dia terbalik di selokan. Pria arogan ini telah jatuh ke dalam masalah." Aisyah sepertinya berpikir dia telah jatuh ke dalam masalah. Tetapi Nicholas dapat merasakan bahwa pikiran sejati gadis kecil ini tidak seperti ini. Berlama-lama, dia kalah kali ini. Ketika dia kembali ke Bandung, anggota asosiasi catur tidak akan membiarkannya pergi, kata Nicholas. Mendengar kalimat ini, kekhawatiran Aisyah segera muncul di wajahnya. Dan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata, "Kakek, meskipun Ariel kalah dengan arogan, dia juga belajar cukup banyak. Orang-orang itu dari asosiasi. Anda dapat membantunya menyelesaikannya. Dia pasti cukup sedih untuk kalah dalam permainan. Mengapa dia harus disalahkan oleh orang-orang tua itu?" Nicholas tersenyum tak berdaya. Mulut cucunya berhenti dengan keras. Tetapi dia masih memikirkan Ariel di dalam hatinya. Terakhir kali dia berpura-pura bertemu secara kebetulan memukulnya dengan keras. Tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dia bisa melakukannya sendiri. Kakek akan melakukannya. Berlebihan. Nicholas berkata, "Hei, kakek, kamu terlalu memikirkannya. Orang-orang dari asosiasi itu memiliki beberapa perusahaan di Bandung. Bagaimana mungkin dia bisa menanganinya sendiri?" Aisyah berkata dengan jijik. Nicholas menghela nafas dalam. Aisyah tidak percaya bahwa Ariel mampu mengatasinya. Tetapi masalah ini ditakdirkan untuk membuatnya menatapnya dengan kekaguman lagi. Dia mungkin memiliki kesan yang baik tentang Ariel. Itu hanya akan menjadi lebih kuat. Sangat disayangkan bahwa Nicholas tidak dapat menyembunyikan keunggulan Ariel. Nicholas belajar sedikit tentang masalah keluarga Wibowo di Jakarta. Dan tahu bahwa Ariel Wibowo adalah awalnya tidak dihargai oleh keluarga. Tetapi terakhir kali Sari datang ke Bandung secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa keluarga Wibowo telah berubah pikiran tentang dia. Adapun bagaimana dia melakukannya dan apa yang dia lakukan, Nicholas masih tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kepergian Sari dari Jakarta adalah bukti terbaik dari kekuatan Ariel. "Cucuku yang baik, kamu masih meremehkan Ariel."
kata Nicholas. Aisyah cemberut. Apa yang dia kuasai? Selain bisa bermain dan bermain catur, bukankah dia hanya makan nasi lunak di rumah Wijaya? Sangat bagus untuk dibesarkan oleh Kaori. Di Bandara Bandung, satu mobil mewah diparkir vertikal di gerbang bandara. Penumpang yang datang dan pergi, baik lokal maupun asing, dikejutkan oleh pemandangan sebesar itu. Pria bertubuh besar seperti inilah yang disambut untuk membuat pertunjukan sebesar itu. Sebagian besar mobil adalah Bentley dan Rolls-Royce. Beberapa penduduk setempat di Bandung menemukan bahwa pemilik mobil ini hampir menjadi tulang punggung seluruh komunitas bisnis Bandung. Kecuali beberapa orang yang lebih berkuasa yang tidak muncul. Yang lain datang. Bagaimana situasinya dan siapa yang akan mengambilnya? Ini adalah langkah besar. Seharusnya yang mengambil alih Nicholas. Kecuali Nicholas. Siapa lagi di Bandung yang berhak menikmati perlakuan seperti itu? Petik 2. Spesifikasi semacam ini. Setidaknya lelaki tua dari keluarga Nicholas. Tetapi saya belum pernah mendengar lelaki tua itu meninggalkan Bandung baru-baru ini. Reputasi Nicholas di Bandung sangat keras. Dan hampir semua orang mengetahuinya. Tetapi mereka juga tahu Nicholas telah sejak itu. Setelah mengundurkan diri sebagai ketua di keluarganya, dia tidak pernah meninggalkan Bandung. Bagaimana mungkin Nicholas yang mengambil alih orang-orang ini? Beberapa penumpang yang seharusnya pergi, tetap di tempat mereka saat ini untuk menonton kesenangan. Saya ingin melihat pria besar mana yang disambut di panggung sebesar itu. Pada saat ini, seorang pria muda berjalan keluar dari bandara dengan seorang gadis muda dan seorang pria tua di sampingnya. Dan semua pintu mobil mewah itu terbuka pada saat yang bersamaan. Adegannya sangat mengejutkan. Total nilai mobil mewah di sini adalah puluhan juta. Siapa pemuda ini? Dan begitu banyak orang diharapkan untuk menyambutnya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aneh. Mungkinkah pria besar dari luar kota? Pemuda sangat tampan. Tapi wajah ketiganya yang keluar tidak terlalu tampan. Terutama lelaki tua Yoga. Orang-orang yang datang dengan mobil mewah ini semuanya dari Asosiasi Bandung. Alasan penampilan mereka. Yoga bisa memikirkan dengan jari kakinya. Ariel kalah dalam permainan. Mencoreng Asosiasi Catur Bandung. Dan membuat mereka kehilangan muka. Dengan sikap keras kepala dan arogan dari orang-orang tua ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Ariel pergi? Ariel, kamu benar-benar baik. Jika kamu tidak setuju dengan kami dan memaksamu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kamu sengaja kalah dan membiarkan kami mempermalukanmu. Melawan kami. Tahukah kamu apa konsekuensinya? Jika kamu tidak ingin pergi, kami tidak akan memaksamu. Tetapi jika kamu pergi dan kalah dalam permainan dengan sengaja, kamu tidak anggap kami serius. Beberapa orang memelototi Ariel, dituduh. Ekspresi Ariel datar. Dan dia bahkan tidak melihat orang-orang ini. Yoga mengetahui dari mulut Nicholas bahwa Ariel tidak mudah untuk dipusingkan. Jadi dia tidak ingin melihat apa yang terjadi pada orang-orang tua ini setelah mereka membuat Ariel marah. Jadi dia dengan cepat maju untuk menjadi pembawa damai. Ada juga alasan kehilangan Ariel. Aku akan menjelaskan kepadamu perlahan ketika aku kembali ke asosiasi. Ada banyak orang di sini. Mari kita kembali dan membicarakannya, kata Yoga. Yoga. Kami mengambil Anda sebagai presiden. Tetapi itu tidak berarti bahwa kami takut padamu. Anda harus sangat jelas tentang status Anda. Jangan berpikir bahwa Anda adalah presiden. Kami harus memberi Anda timbang berat badanmu sendiri. Dengan wajahmu. Mustahil bagi kami untuk melepaskannya. Yoga sangat dihormati di Bandung karena keterampilan catur dan meneliti batunya telah diakui oleh banyak orang. Setelah orang-orang tua ini pensiun, tidak ada cara lain untuk melewatkan waktu yang membosankan. Jadi mereka akan bergabung dengan asosiasi. Tetapi seperti yang mereka katakan, dengan status mereka, tidak perlu memberikan wajah pada Yoga. Yoga tidak menyangka bahwa seorang teman selama bertahun-tahun akan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Ini jelas membuatnya malu di depan umum. Oke. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Yoga mendengus dingin. Mari kita lihat. Ini adalah Ariel Bandung yang terkenal tidak berguna. Anda seharusnya sudah mendengar namanya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihatnya. Seseorang berkata dengan keras kepada para penonton.
Tidak perlu mengatakan seberapa terkenal Ariel di Bandung. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton tertawa. Mereka telah mendengar banyak hal tentang Ariel. Tetapi mereka belum pernah melihat yang tidak berguna. Aku tidak menyangka dia akan menjadi bajingan tidak berguna seperti dia. Ini konyol. Aku pikir dia ada di sini untuk menjemput seorang pria besar. Sepertinya bajingan tidak berguna ini telah menyinggung banyak orang. Jadi aku tidak akan membicarakannya makan nasi lembut keluarga Wijaya. Dan mengembalikannya ke keluarga Wijaya. Ini masalah besar. Hei. Sayang sekali Kauri. Seorang wanita. Benar-benar menikahi pria yang tidak berguna. Bersambung.